Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang puasa Ramadan. Oke, jadi karena kita hari ini belajar tentang puasa Ramadan. Nah, anak-anak sekalian ada yang tahu nggak ini gambar apa? Nah, benar, dinamakan sahur. Nah, kita hari ini akan belajar tentang ketentuan pada puasa Ramadan seperti syarat sahnya, syarat wajibnya, rukunnya, sunnahnya, hal yang membatalkannya, dan orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, serta hikmah puasa Ramadan. Oke, langsung saja Ibu bakal menjelaskan tentang apa sih puasa Ramadan itu atau apa sih pengertian puasa. Nah, jadi puasa itu diambil dari bahasa Arab, yaitu as-shaum, artinya menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah, puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Oke, langsung saja di ketentuan puasa Ramadan yang pertama ada. Oke, langsung saja Ibu bakal menjelaskan tentang apa sih puasa Ramadan itu atau apa sih pengertian puasa. Nah, jadi puasa itu diambil dari bahasa Arab, yaitu as-shaum, artinya menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah, puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Oke, langsung saja di ketentuan puasa Ramadan yang pertama ada syarat sah puasa. Nah, syarat sah puasa ini ada beberapa. Yang pertama adalah beragama Islam. Oke, jadi kalau tidak beragama Islam tidak boleh berpuasa. Yang kedua ada mumayyiz. Ada yang tahu mumayyiz? Nah, Ibu jelaskan, mumayyiz itu adalah orang yang dapat membedakan yang baik dan yang benar. Yang ketiga selanjutnya ada suci dari haid dan nifas untuk perempuan. Jadi yang bisa berpuasa adalah orang yang suci dari haid dan nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan, sedangkan haid darah kotor yang keluar pada perempuan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Nah, ada larangan, ada beberapa hari nih yang dilarang untuk berpuasa. Pertama pada hari tasyrik, kedua pada hari raya Idul Fitri, dan yang terakhir pada hari raya Idul Adha. Oke, nah selanjutnya ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ada 3. Yang pertama berakal, yang kedua balik, yang ketiga adalah kuat untuk berpuasa. Jadi kita harus berakal, bukan orang gila. Jadi orang gila itu tidak diwajibkan berpuasa. Yang kedua tadi balik. Berarti kalau belum balik, puasanya tidak wajib, tapi dapat melatih diri. Nah, yang terakhir kuat untuk berpuasa. Berarti kalau orang itu tidak kuat atau tidak mampu, atau karena dia berpuasa nanti dia bisa sakit, jadi lebih baik tidak usah berpuasa. Oke, selanjutnya ada tentang rukun puasa. Nah, rukun puasa ini cuma ada 2. Yang pertama ada yang tahu? Oke, niat di malam hari. Ada yang tahu bacaan niatnya? Nah, dibuka bukunya.
Kita lihat bacaannya sama-sama, kita lafalkan sama-sama. 1, 2, 3. Nawaitu sauma ghadin an adai faradi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat puasa besok pagi untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya, baik itu makan, minum, atau perbuatan lainnya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Setelah tadi tentang rukun puasa, selanjutnya tentang sunnah puasa. Nah, sunnah puasa ini juga ada beberapa. Yang pertama, mengakhirkan makan sahur. Seperti gambar yang pertama tadi, bahwasanya makan sahur itu dilakukan sebelum azan subuh atau sebelum biasanya ada bunyi suling atau bunyi beduk. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Jadi sebelum azan maghrib itu biasanya ada lagi bunyi suling atau beduk, atau pas azan langsung kita berbuka puasa, azan maghrib. Yang ketiga, ada membaca doa berbuka puasa. Nah, ada yang hafal sudah doa berbuka puasa? Oke, jadi kita baca sama-sama lagi. Dilihat lagi bukunya. Jadi kita bacanya sama-sama. 1, 2, 3. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu kami beriman, dan atas rezekimu aku berbuka. Dengan rahmatmu, wahai zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Oke, itu tadi yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, ada berbuka dengan yang manis. Nah, Rasulullah mencontohkan untuk berbuka dengan 3 buah kurma dan air putih. Jadi untuk makan buah kurma bisa 1, 3, atau 5. Jadi untuk makan kurma kita makannya dengan angka ganjil. Setelah keempat, yang kelima, memberi makan orang yang berbuka puasa. Jadi misalnya tetangga kita, teman kita yang berpuasa juga kita kasih makanan. Yang keenam, banyak bersedekah. Yang selanjutnya, yang terakhir, yang ketujuh, banyak membaca Al-Quran. Oke, itu tadi sudah disebutkan syarat sah, syarat wajib, rukun puasa, dan sunnah puasa. Oke, setelah yang tadi kita lanjut lagi tentang hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, ada yang tahu? Makan dan minum dengan sengaja. Betul. Nah, jadi kita tidak boleh dengan sengaja memasukkan makanan atau minum. Terus yang kedua, muntah dengan sengaja. Jadi kita nggak boleh nih masukkan jari kita ke mulut kita supaya muntah. Nah, terus yang ketiga, ada keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Yang keempat, gila atau hilang akal. Oke, betul. Yang kelima, keluar mani dengan sengaja. Yang keenam, murtad atau keluar dari agama Islam. Yang terakhir, berniat membatalkan puasa. Nah, jadi tadi ada 7 hal yang membatalkan. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, keluar darah haid atau nifas. Yang keempat, gila atau hilang akal. Yang kelima, keluar mani dengan sengaja. Yang keenam, murtad atau keluar dari agama Islam. Yang terakhir adalah
berniat membatalkan puasa. Nah, selanjutnya lagi ada orang yang diperbolehkan nih tidak puasa, tapi dengan alasan-alasan tertentu. Yang pertama, orang sakit. Nah, orang sakit diperbolehkan tidak berpuasa dengan alasan kalau dia berpuasa maka sakitnya tambah parah, atau dengan dia berpuasa dia bisa meninggal. Nah, terus jika dia tidak berpuasa, dia harus mengganti puasanya di hari lain di luar bulan Ramadan, atau artinya mengqadha puasanya. Yang kedua, ada orang yang berada dalam perjalanan atau musafir. Nah, orang yang berada dalam perjalanan ini juga ada syaratnya, yaitu dengan jarak perjalanan 81 km. Jadi kalau belum mencapai 81 km, tetap harus berpuasa. Nah, sama untuk cara menggantinya juga dengan mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan. Yang ketiga, ada orang tua renta atau lansia. Nah, biasanya orang-orang tua ini sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Untuk menggantinya, mereka wajib membayarkan fidyah, itu memberi makan orang fakir dan miskin. Terus yang keempat, perempuan menyusui dan ibu hamil. Nah, untuk yang keempat ini, jika dia mengkhawatirkan dirinya saja, dia harus mengganti puasanya di luar bulan Ramadan atau mengqadha puasanya. Tetapi jika dia mengkhawatirkan dirinya dan bayinya, dan dia mengkhawatirkan bayinya tapi dia kuat berpuasa, dia boleh mengganti puasanya di hari lain di luar bulan Ramadan dan membayar fidyah. Oke? Nah, itu tadi penjelasan dari ibu. Ibu mau tanya lagi nih, apakah masih ada yang kurang dipahami? Nah, mungkin akan ibu tanya beberapa pertanyaan. Tadi sebutkan salah satu syarat sah puasa apa? Oke, beragama Islam. Terus mumayyiz, terus suci dari haid dan nifas. Terakhir, pada waktu yang diperbolehkan. Terus untuk syarat wajibnya apa aja? Berakal, balik, terus kuat untuk berpuasa. Oke, pinter-pinter semuanya udah pada tahu syarat sah dan syarat wajib puasa. Nah, untuk rukun puasa, sunnah puasa, terus hal yang membatalkan dan orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, silakan dibaca lebih lanjut di bukunya. Untuk bacaan niat dan doa berbuka puasa, ibu minta kalian untuk menghafalkannya. Jadi seperti yang kita bacakan tadi, sudah kita baca bersama-sama, itu dihafalkan dari bacaan niat puasanya dan doa berbuka puasa. Oke, mungkin itu aja dari ibu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.